Mari Bapak Ibu Saudara semua kita siapkan hati kita sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat-Mu ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai acara di gereja-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sorak-sorai, haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang luar biasa. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Tak terbukti
berikan, kasih yang kau berikan, karya termegah. Tiada bandingannya. Tetap kasih-Mu setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah. Tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Come on. Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Kuasa Engkau Tuhan, Maha Mulia. Haleluya. Thank you, Jesus. sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya.
Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. You are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy. Kami sembah Engkau Tuhan. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb. Kasih-Mu dalam tak terduga, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat tangan kita bersama-sama.
kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara nyanyikan dengan lembut. Ini bukti kebesaran Tuhan. Ini bukti kasih setianya Tuhan yang begitu besar dan sangat-sangat besar pada dalam hidup kita. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita nyanyikan dengan lembut. Ku kagum. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Saja katakan ku kagum. Yesus Raja kita. Sorak-sorai haleluya.
Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hari di tempat ini Tuhan, Tuhan Yesus, hari di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan. Kami pulang Tuhan dengan membawa berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Di tengah-tengah masa-masa seperti ini, banyak orang mengeluh, sahabat, bagaimana Pak kita bisa hidup dan bertahan. Sudah tidak kurang-kurang kami berupaya, sudah tidak kurang kami bekerja keras, tetapi hasilnya tidak maksimal, bahkan hasilnya mengecewakan. Apa yang harus kami lakukan supaya kami bertahan hidup? Nah, ini pertanyaan demi pertanyaan yang muncul dan seringkali kami mendengar. Sebagai gembala sidang di tengah-tengah jemaat kami, banyak orang berkata seperti itu. Dan hari ini Ibu Bapak Saudaraku, saya mengetengahkan tentang rezeki di tangan Tuhan. Lukas 5 ayat 5. Nah, ini menyadarkan bahwa kadangkala profesionalisme kita, kerja keras kita, kepandaian kita, kecakapan kita, modal kita kadangkala tidak berguna. Sesuatu yang sangat bodoh kadangkala itu juga menjadi berkat buat kita. Hal-hal yang tidak populer, hal-hal yang tidak terkenal, hal-hal yang kadangkala tidak bisa dimengerti, kadangkala itu menjadi jawaban atas keinginan kita. Sebab itu Ibu Bapak Saudara, mari di tengah-tengah sulitnya kita bertahan hidup, kita akan menyadari bahwa rezeki yang kita inginkan, berkat yang kita mimpikan itu bukan sekedar kita bekerja keras, tetapi itu semua ada di tangan Tuhan. Ini yang perlu kita sadari, sehingga kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu khawatir karena tidak punya modal, kita tidak perlu khawatir karena tidak punya keahlian, tidak. Tapi bagaimana sekarang kita memperoleh rezeki dan kita bisa berkembang sementara orang lain tidak. Nah, kita perlu Tuhan di tengah-tengah kita. Saya sangat percaya dan ini Bapak Ibu Saudara perlu digumuli, perlu dicerna, perlu dipelajari dan ini jadi pengalaman hidup. Kalau kita mau, Lukas 5 ayat 5 ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin di dalam perikop ini sering saya khotbah, mungkin di sini pernah saya khotbah. Namun Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu berbagai macam versi yang pernah saya khotbahkan di gereja saya. Ya, ayat 1 menjadi kunci, ayat 2 menjadi kunci dan banyak hal lagi yang lain. Tetapi hari ini ketika saya merenungkan ayat 5 dari pasal 5 Lukas ini, saya diberkati. Dan itu sebabnya hari ini berkat ini akan saya bagikan sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Dan ini kunci dan atau ayat emas kita. Perlu kita akan perhatikan ayat ini. Apa kata firman? Lukas pasal 5 ayat 5 mulai. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Amin. Silakan duduk. Nah, ini sebuah keluh kesah, sebuah pengalaman hidup
apa yang pernah dikerjakan oleh Petrus menjadi perenungan kita di saat ini. Lukas ini menulis tentang pengalaman Petrus, dan biarkan pengalaman Petrus ini akan kita dengar. Kita lihat di sini, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini pengalaman yang tidak enak. Ini sesuatu yang seringkali kita kerjakan, kita alami. Kita sudah bekerja keras, kita sudah berlelah-lelah, tapi apa yang kita dapatkan? Kosong. Kosong. Kita melihat siapa Petrus. Petrus ini seorang nelayan senior, dengan kawan-kawannya juga seorang nelayan senior yang sudah biasa dia menangkap ikan di laut itu atau di danau itu. Dia paling mengerti. Satu kali saya jalan-jalan di pinggiran rawa pening. Ada seorang yang sedang mengail dengan pancing. Dia berkata, "Pak," saya yang berkata, "Pak, sudah dapat, Pak?" "Belum, kita akan pindah." "Kenapa kok pindah?" "Karena anginnya ke utara. Kalau angin ke utara kami harus pindah dari sini." "Kenapa?" "Karena ikan pun akan bergerak sesuai dengan angin." Jadi Bapak Ibu Saudara, orang ini tahu persis, angin juga menunjukkan ikan akan ada di mana. Karena apa? Sudah senior, sudah tahu, sudah mengerti seluk-beluk daerah itu. Jadi dia sangat tahu, sehingga ketika dia pindah sesuai dengan apa yang menjadi pengalamannya, akhirnya di sana benar-benar ikan itu banyak. Saya percaya Petrus ini sudah terlalu banyak pengalaman. Dia seorang senior, dari anak-anak, remaja, pemuda hingga sudah tua, dia masih tetap menjala ikan. Hari itu dia menjala ikan bersama-sama kawannya, semalam-malaman, sudah bekerja keras, memutar-mutar daerah itu, tapi satu ikan pun tidak didapat. Padahal dia senior, dia punya pengalaman, dia punya modal kapal, punya modal jala dan lain sebagainya. Tetapi ternyata pengalaman, spesialisasi, modal dan lain sebagainya tidak juga bisa membuat ikan-ikan ditangkap. Perhatikan baik-baik. Jangan terlalu bangga dengan hebatmu, kuatmu, modalmu, spesialisasimu atau profesimu tahun-tahun ini. Semua orang tiarap, semua orang menangis karena memang tidak bisa diprediksi untuk mendapatkan ikan-ikan yang akan ditangkap. Ini perlu kita perhatikan. Nah, ternyata juga begitu. Keluh kesah yang dinyatakan Simon kepada Tuhan Yesus, "Telah sepanjang malam kami bekerja keras," bukan santai, bekerja keras, tidak ada sini, sana, tidak ada sana, terus muter di daerah itu, diputeri, satu ikan pun tidak didapat juga. Ini sebuah fenomena bahwa kadangkala kita perlu sadar bahwa modal, kepintaran, profesional dan lain sebagainya belum tentu bisa mendapatkan ikan yang diinginkan. Apa yang harus kita lakukan? Judul khotbah saya, rezeki itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Amin. Rezeki itu di tangan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapat rezeki, berkat, duit dari Tuhan itu? Kita ingin, Bapak Ibu Saudara, sementara orang bisa kolab, kita bisa bertahan. Kita bisa bertahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Gereja kami beberapa waktu ini libur, tetapi makan kami tidak libur. Ketika anak kami kuliah tidak pernah libur biayanya, sekalipun kuliahnya online. Listrik kami harus bayar, semua harus bayar. Dan pergi kemana-mana harus modal bensin, tidak mungkin air. Tetapi Tuhan yang kami layani, yang sanggup memberikan rezeki, dan semuanya kami jalani dengan luar biasa hingga detik ini. Amin. Iya. Lah kalau kami punya modal deposito, tidak usah ngomong. Tapi modal kami hanya iman. Karena sejak kami dipanggil hanya iman yang kami pakai. Kami mulai membangun hanya iman. Kami mengembangkan gereja hanya iman. Dan sekarang ini biayanya cukup tinggi hanya iman. Kosternya berapa, tukang parkirnya berapa, dan banyak yang lain-lain. Dan itu harus diberi makan, harus digaji. Bapak Ibu saudara, tetapi toh sampai detik ini, puji Tuhan, gereja tidak pernah kolab. Bahkan kami bisa menjadi berkat di gereja-gereja yang lain, khususnya di daerah-daerah, di desa-desa. Kami bisa membagi sembako yang bisa kami berikan. Itu hal yang tidak gampang. Sementara orang berkata, help me, tolong. Tapi di tengah-tengah seperti ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Apa rahasianya? Karena kami tahu rezeki bukan di tangan kami, rezeki bukan di kerja keras kami, rezeki di tangannya Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang mengizinkan semua datang dan semua pergi. Oleh karena itu, yuk kita akan lihat dulu ayat yang lain di dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Nah, Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu, ingat ini kata-kata firman Tuhan. Susah payahmu tidak akan membuat engkau kaya atau bertambah. Justru tambah masalah bisa juga. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita betapa kita perlu menyertakan Tuhan di atas hidup kita, di atas pekerjaan kita, di atas rencana kita, di atas program kita, supaya Tuhan yang memberi berkat itu. Karena apa? Tuhanlah, kata ini mesti kita perlu garis bawahi, yang menjadikan kita ini memperoleh berkat. Susah payah, kerja keras, modal banyak tidak sanggup membuat kita mendapatkan apa-apa. Jadi dengan kata lain, yuk kita sungguh-sungguh di tangan Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Amin. Nah, itu sebabnya apa yang harus kita lakukan, perhatikan trik-trik, cara-cara di mana Petrus mendapatkan satu berkat yang luar biasa setelah Petrus melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan. Petrus kosong, mencari dengan pengalaman, mencari dengan kepintaran, mencari dengan modal. Petrus tidak mendapat apa-apa. Tetapi setelah Petrus mendengar, setelah Petrus melakukan yang Tuhan perintahkan, maka luar biasa hasilnya. Tidak pernah diduga oleh Petrus bahwa hari itu ada satu revival, ada satu pemulihan, ada satu pelipat gandaan, bahwa berkat bisa diperoleh karena Tuhan, bukan karena Petrus. Nah, bagaimana caranya? Ini yang kita lihat. Perlu kehadiran Kristus
di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita. Perlu kehadiran Kristus. Ini kalau kita mau terima rezeki yang datangnya dari Tuhan. Yuk kita baca ayatnya, ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Rupanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana bahwa Tuhan pakai perahunya Simon untuk menjadi mimbar pelayanan Tuhan, untuk mengajarkan kebenaran dengan apa yang Tuhan ajarkan, yang mendengar begitu banyak. Sementara Simon lagi susah, lagi sedih, lagi jengkel, tidak dapat apa-apa. Ibu bapak perhatikan, mestinya ketika ayat 5 itu ada keluhan, guru, kami tidak dapat apa-apa semalaman, sudah kerja keras tidak dapat apa-apa. Mestinya ada feedback. Ya sudah, nanti tak berkati. Tuhan tidak ngomong begitu loh. Iya kan? Sudah, aku ngerti masalahmu, kamu sedang butuh ikan kan? Ya sudah, nanti tak kasih. Kalau begitu enak. Tetapi Tuhan tidak ngomong begitu. Bahkan apa yang Tuhan kerjakan? Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang. Kira-kira ketika kita sedang dalam kondisi kekurangan, lagi senep, bukan seneng, tahu gak senep? Tahu kata senep? Ya, lagi senep, gak seneng. Lalu tahu-tahu kita disuruh pelayanan. Puji Tuhan atau marah Bapak Ibu Saudara? Sudah tahu kayak gini suruh pelayanan. Emangnya ya. Tapi justru di sini kita lihat Tuhan tahu bahwa Petrus lagi jengkel, lagi tidak dapat apa-apa, lagi jong, lagi nasib sial. Tapi justru Tuhan ngomong, tolakkan perahu supaya lebih jauh dari ini. Jadi Tuhan artinya mau pakai perahu kita untuk pelayanan. Bisakah kita menyediakan perahu kita untuk pelayanan? Di tengah-tengah masa-masa yang susah, di tengah-tengah kita tidak dapat apa-apa, di tengah-tengah kondisi sial, bisakah kita berkata, aku siap melayanimu, siap perahuku untuk melayanimu. Jadi perahu kita ini kalau kita mau dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, gunakan untuk melayani Tuhan. Perahumu nanti akan dapat mukjizat. Amin. Iya. Saat-saat ini sulit orang mau melayani Tuhan. Kenapa? Aku lagi gak enak, aku lagi gak ada berkat, aku lagi rugi, aku dan terus alasan banyak. Tuhan tidak menjanjikan apa-apa. Hanya mau gak engkau nuruti Simon, tolak perahumu, aku mau pakai perahumu untuk melayani. Nah ibu bapak saudara, kita perlu kehadiran Tuhan di tengah-tengah perahu kita. Kapan? Ketika kita siap melayani. Pelayanan kita begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Yuk terlibatlah dalam pelayanan di masa-masa sulit ini, supaya Tuhan bekerja atas dirimu. Kalau Tuhan itu mau memberkati nggak kurang cara. Tapi kalau Tuhan itu mau ngizinkan musibah nggak kurang cara. Beberapa waktu yang lalu kan angin begitu banyak. Saya lagi mikir-mikir. Di Ungaran tuh gereja saya itu ada kanopi,
cukup besar kanopinya. Nah Bapak Ibu, tidak ada 2 menit. Tidak ada 2 menit. Angin itu berputar-putar ngelewati kanopi saya. Tidak ada 2. Serat. Twin LED yang kami pasang itu kabur semua Bapak Ibu. Tidak ada 2 menit. Nah hari ini saya lagi pasang twin LED. Ternyata Bapak Ibu, setelah total biayanya lebih dari 10 juta. Hanya 2 menit Tuhan izinkan. Saya berpikir lah, kalau Tuhan lewatkan juga bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Tuhan kenapa izinkan? Saya percaya Tuhan sediakan berkat. Dan akhirnya juga Tuhan sediakan berkat. Dan saya tidak terlalu kekurangan. Akhirnya hari ini, ya mungkin besok selesai, tanpa harus saya susah-susah. Ada orang-orang yang diutus Tuhan. Ya, kenapa? Karena kami memakai perahu kami untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika kami dalam kondisi perlu Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Amin. Ini tantangan Bapak Ibu. Beranikah kita, perahu kita sediakan menjadi sarana, alat untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan. Ini bagaimana Pak pelayanan? Banyak pelayanan. Di tempat kami ada banyak orang yang memang duit nggak punya, doa nggak bisa, nyanyi apalagi, khotbah apalagi. Yang kau punya apa? Saya bertanya. Cuma tenaga Pak. Coba perhatikan gereja. 1 jam dalam seminggu bisa ngepel, bisa nyapu dan lain sebagainya, itu bagian. Atau paling tidak doa. Begitu ya Pak? Iya. Betul Bapak Ibu. Kalau saya, maaf Bapak Ibu, lantai yang begini-begini ini kalau ibadah, wah, saya berkata enggak boleh. Lantai enggak boleh kotor. Bisa untuk bercermin. Ini debu tok ini. Loh, ini jujur Bapak Ibu Saudara. Ini bagian yang terendah. Kita bisa menginvestkan sesuatu untuk Tuhan tanpa harus beralasan ini itu. Tidak punya modal, masih punya tenaga. Mari kita belajar. Ada satu perhatian. Kalau mau Tuhan peduli dengan kita, pedulilah akan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Iya. Sehingga kami walaupun di tempat kami ini bukan orang-orang kaya, bahkan kebanyakan orang menengah ke bawah, banyak ke bawah lah, tukang las, tukang pijit, tukang batu, tapi mereka berkata, puji Tuhan Pak, kami bisa makan. Paling tidak kami tidak sepi dalam pekerjaan. Amin. Iya. Gunakan kesempatan untuk kita membuka diri melayani Tuhan. Perahu-perahumu itu akan dipakai Tuhan. Jangan mengeluh kalau Tuhan mau pakai perahumu. Sebab ketika kita mengeluh, itu satu penolakan. Petrus, kalau Tuhan, bagaimana Tuhan pakai perahuku? Hari ini aku enggak duit-duit, hari ini aku kosong, ikan aja enggak ada, istriku kelaparan, anakku kelaparan. Bisa enggak punya alasan seperti itu Petrus? Petrus punya istri loh, Petrus punya anak loh. Petrus bukan Paulus. Kalau Paulus memang tidak menikah, Petrus menikah, punya mertua, punya istri, punya anak. Nah kalau kerjanya enggak ada hasil dan ditunggu anak istri, bisa gak Petrus berkata, maaf Tuhan, maaf, aku kondisi masalah, anakku menanti, istriku menanti, untuk aku hanya sesuap nasi saja. Tapi Tuhan
tidak memakai, ya sudah nanti tak berkati, bukan. Tuhan berkata, aku mau naik, aku mau gunakan perahu. Ini kan satu tantangan iman Bapak Ibu. Punyakah hati untuk berani beriman, untuk tidak ngeyel meminta dulu kemudian baru bekerja? Tapi Tuhan ingin bekerja dulu baru berkatnya nanti. Amin. Ya, kebanyakan orang-orang Indonesia itu ngebon dulu baru kerja. Betul nggak? Utang dulu baru kerja. Itu kebanyakan orang-orang Indonesia begitu. Pembantu saya itu seringkali utang dulu Pak. Tukang-tukang saya itu seringkali utang dulu. Setelah utang kerjanya sak maunya. Lama-lama saya pecat Bapak Ibu. Tapi ada orang-orang yang aktif bekerja tanpa ngomong. Lebaran ini saya sudah sediakan paket lebaran. Tanpa saya kan nggak ikut lebaran. Tapi karena kerjanya baik, ya ada paket lebaran. Natal ya ada paket Natal. Bahkan ada bonus-bonus tersendiri. Nah, mentalitas kita seringkali berkatnya dulu tanpa mau bekerja. Perhatikan, buka perahumu, buat pelayanan. Nanti pasti akan mengalir sebuah mukjizat. Ini satu paradigma, satu konsep untuk kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Layani Tuhan dulu, sediakan perahu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan. Gak tahu caranya. Kalau Tuhan mau memberkati gak kurang-kurang cara. Beberapa waktu yang lalu saya butuh duit untuk bayar sekolah anak. Dan tanggalnya sudah mepet. Dan benar-benar hari itu tanggalnya sudah harus bayar. Kalau tidak kita akan dapat sanksi. Dan saya sangat tidak pernah terlambat bayar anak, tapi kali itu saya harus terlambat. Dan anak saya paling tidak suka karena malu dengan teman-temannya. Malu Pak. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Dan jangan tiru, karena setiap orang punya iman yang beda-beda. Ya, jangan niru. Ini hanya satu kesaksian untuk menunjukkan bahwa Tuhan sanggup. Ketika kami berdoa, lalu saya tidak ngerti. Ya, ketika kami pergi, jam 10 kami pergi, entah kemana tapi kami pergi, lalu staf saya ada di kantor. Kemudian dari arah Semarang itu ada mobil Mercedes-Benz. Yang nyetir itu perempuan, kata staf saya. Kemudian setelah itu kelewatan gereja, dia mundur sampai ke gereja kami. Padahal Bapak Ibu Saudara, mundurnya itu bahaya karena laju jalan raya tempat kami itu kan padat sekali. Mundurnya aja bahaya. Dia berani mundur pelan-pelan sampai di depan gereja. Dia ngebel pakai klakson mobil. Pengerja kami datang. Ada apa Bu? Oh ya, Pak Pendetanya ada. Oh enggak ada, lagi pergi. Tunggu aja 1 jam. Oh maaf, ini ada sedikit titipan untuk Pak Gembala. Oh ya. Nah, pengerja saya juga nggak tanya siapa namanya. Dikira orang ini sudah kenal saya. Nah, saya pulang. Dia bilang, Om ada tamu tadi ini, ada berkat. Siapa namanya nggak ngerti. Pakai mobil plat B, Mercedes. Lalu perempuan. Dari mana enggak? Bawa telepon? Enggak. Ini aja cuma titip buat Pak Gembala. Sampai detik ini enggak pernah ngebel, enggak pernah tahu siapa. Ketika kami buka, apa yang kami butuhkan persis ada di situ. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Persis saya nangis. Kenapa? Nyari duit susah. Ada orang datang memberi. Lah kalau 1-2 juta sih lumrah. Ini lebih dari itu. Sementara cari uang susah. Sama dengan kalau Tuhan mau ambil 2 menit ada angin, semua yang saya pasang bertahun-tahun kabur. Tapi juga kalau Tuhan mau memberkati, nggak ngerti apa yang terjadi, Tuhan tuh bisa datangkan hal-hal yang tidak kita bisa pikirkan. Orang yang tidak pernah saya tahu sampai detik ini, dan tidak pernah mau tahu orang itu, tapi ternyata bisa jadi berkat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yuk di tengah-tengah pandemi ini sebetulnya tidak ada alasan untuk kita ngeluh, karena yang tahu kebutuhan kita itu Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan memberi berkat kepada kita? Mestinya kita mesti membuka perahu kita supaya Tuhan naik di atas perahu kita, dan perahu kita dipakai menjadi pelayanan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan yang dikerjakan Tuhan Yesus dan yang dialami Petrus? Petrus yang pertama menyilahkan, sekalipun kondisi tidak enak, menyilahkan perahunya dipakai Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat perlu mendengar perintah Kristus, perlu mendengar. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang perlu kita kerjakan. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat ke dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi Tuhan itu aneh ya. Mestinya Tuhan menjawab keluhannya Petrus. Telah sepanjang malam kami kerja keren, tidak dapat apa-apa. Mestinya kan Tuhan Yesus ngomong, tak berkati. Tuhan tidak ngomong begitu. Tapi Tuhan berkata ayat 4 apa? Setelah selesai berbicara, ia berkata, bertolaklah ke tempat lebih dalam dan tebarkan jala. Mendengar. Yuk, ini rahasia kehidupan kita. Perlu mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Ya sering-sering ketemu Tuhan. Bagaimana ketemu Tuhan? Bacalah firman, renungkanlah firman siang dan malam. 1 kali pasti akan ketemu Tuhan. Sebab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Alkitab firman ini Allah. Kalau kita dengar firman, dengar suara Allah. Jangan dengar suara-suara yang saat ini sedang terkenal. Aku mendengar suara Tuhan. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Ya kalau suara Tuhan, kalau suara setan, apakah kita tahu suara Tuhan dan suara setan seperti apa? Kadang-kala kan kita tidak tahu. Kalau firman pasti. Amin. Saya tidak pernah ngerti Bapak Ibu Saudara, andai kata telepon saya tidak akan pernah tahu si A si B. Tapi kalau yang nelpon itu Pak Moses, saya tahu. Kalau yang nelpon itu Pak Mul, saya tahu, enggak usah ngomong ini siapa. Tapi kalau yang nelpon itu pacarnya Pak Moses, saya enggak akan pernah tahu. Karena enggak biasa saya dengar. Yang biasa saya dengar Pak Moses, Pak Mul. Jadi kenapa saya bisa ngerti? Karena biasa dengar. Biasakan dirimu membaca firman Tuhan siang dan malam. Renungkan firman Tuhan itu, maka engkau akan mendengar suara Tuhan. Amin. Iya. Ketika kita dalam kondisi masalah, ketika kita dalam kondisi terjepit, suara Tuhan itu pasti akan kita dengar. Tuhan tidak mungkin bisu. Tuhan tidak mungkin tidak menuntun kita, pasti menuntun kita. Caranya apa? Dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana Pak? Itu pribadi. Itu pribadi nggak bisa saya syaratnya begini-begini, nggak bisa. Karena memang itu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan.
Itu pengalaman sendiri. Nah, itu keistimewaan orang Kristen, di mana orang Kristen kalau bisa ketemu dengan Tuhan pribadi, itulah Kristen yang sejati, itulah rohani yang hebat. Amin. Iya. Sebab itu yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari tangan Tuhan, usahakan kita mendengar suaranya Tuhan. Caranya apa? Mazmur 1 ayat 1 dan sampai 3. Yang tidak baik dijauhi, yang perlu kita deketi, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, menjadi kesukaan kita. Pasti kita akan mendengar suara Tuhan. Pasti, saya jamin 100%. Nah, kalau kita tidak, jangan berharap suara Tuhan kuntil anak yang kau dengar tiap hari, yang hanya menakutkan dan menakutkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini syarat. Yang ketiga, apa yang harus kita dapatkan? Yang pertama, menyilahkan perahu kita dipakai Tuhan. Yang kedua, dengar perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu berkat. Perintah Tuhan itu berkat. Yang ketiga, kita lihat ya, perlu ketaatan. Lukas 5 ya, ayat 5 dan 6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Karena Engkau. Jadi kadangkala kita harus melupakan pengalaman. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jalannya mulai koyak. Perhatikan baik-baik. Kalau dalam kondisi kepepet jangan ngeyel. Perhatikan. Kadangkala hal-hal yang tidak populer kita harus lakukan kalau itu perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Petrus ini mungkin bisa beralasan, Tuhan, Guru, sepanjang malam sudah aku puteri kering kerontan dek mulak. Tahu, bulak saya sudah puteri berkali-kali, bahkan ratusan kali, tidak bisa saya hitung, semuanya kering, tidak bisa apa-apa. Ini pengalaman, aku sudah capek dengan daerah ini, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi oleh perintahmu, aku akan lakukan. Ketaatan itu melebihi dari akal sehat. Ketaatan itu melebihi dari kenyataan. Kalau kita taat hari ini, Bapak Ibu Saudara, kenyataannya, saya tadi muter-puter lagi karena apa? Karena ini juga masih ditutup. Karena apa? Saya kan dari sana jam 6, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai jemaat tahu kalau saya pergi, karena nanti atret balik. Eleknya itu, eleknya ya. Jadi saya jam 6 putar-putar. Yang dibuka cuma Alfa Omega ditutup, yang dibuka cuma Pasir Mas. Bersyukur hari ini dibuka. Amin. Loh iya. Coba ke mall hari ini, waduh, tumblak-blek. Ke pasar coba hari ini, ke pasar Bulu, ke pasar, wah itu tumblak-blek. Orang nggak takut, ke gereja takut. Ada apa? Mindset ini harus berubah. Amin. Pengalaman harus kita tanggalkan. Kita harus taat akan perintah Tuhan. Amin. Hal yang kering yang pernah kita kerjakan, kalau memang itu perintah Tuhan, ternyata ditebarkan jala, apa yang terjadi? Jala itu terdapat ikan besar-besar dan jalannya hampir koyak. Mereka mulai hampir koyak. Luar biasa kan? Jadi jangan ngeyel. Wah, ini kemarin tahu ubek-ubek ya. Bahasa apa ini? Saya nggak ngerti, tapi saya ngerti di Jawa Tengah tahu ubek-ubek.
ora ono hasil dikit-dikit pun. Tapi kalau perintah Tuhan yang kering, yang tidak ada hasil, kalau perintah Tuhan di sana Tuhan sudah sediakan ikan besar. Amin. Amin. Loh, ini kadangkala kita harus tanggalkan akal sehat kita. Untuk mengikuti perintah Tuhan kadangkala harus tanggalkan akal sehat. Tidak mungkin kan Petrus berkata, tidak mungkin ada ikan. Sudah saya telusuri berkali-kali, tidak bisa terhitung tempat itu. Tidak ada ikannya, kering kerontan, udah tidak ada berkat. Tapi oleh karena Tuhan, sebab itu kita tidak perlu ada satu kata kering, tidak perlu ada satu kata-kata keluhan. Kalau memang Tuhan yang mau perintah, walaupun orang-orang sudah di situ, ambil di situ, sudah katanya kering, nggak ada hasil. Tapi Anda bisa nebarkan jala dan jalamu bisa penuh dengan ikan. Kalau itu perintah Tuhan. Jadi hari-hari ini jangan hanya logika yang engkau pakai, tapi ketaatan yang harus kau pakai. Ini yang ingin saya katakan. Ketaatan itu mengorbankan pengalaman. Ketaatan itu mengorbankan akal sehat. Kadang-kala nggak masuk akal. Ya itulah iman. Iman itu kadang-kala melawan sesuatu yang nggak masuk akal. Tetapi kalau kita kerjakan dengan taat, yang membuat ikan itu hadir di jalannya Petrus, itu bukan karena ikannya, tetapi karena perintah Tuhan. Itu yang perlu Bapak Ibu Saudara. Sebab itu pada hari ini kita mesti sadar, yang membuat berkat mengalir atas hidup kita itu sebetulnya bukan keahlian kita, itu sebetulnya ketaatan kita terhadap Tuhan. Nah, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah memberkati kita, ketika Tuhan sudah menolong kita, karena kita menyediakan perahu kita di tengah-tengah kekosongan kita untuk sarana pelayanan. Kita mendengar suara Tuhan, kita taat, ternyata semuanya nggak sia-sia. Apa yang kita lakukan perlu menjadi sarana berkat. Ayat 9, naik kita baca ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ketakjuban, keheranan itu akan terjadi ketika kita melayani, dengar suara dan taat. Itu akan terjadi ketakjuban, itu akan terjadi mukjizat luar biasa yang tidak pernah tersangka-sangka. Banyaknya ikan yang mereka tangkap luar biasa. Lalu responnya apa? Kita lihat Bapak Ibu, ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, ini yang sering kita tidak sadari. Ketika kita diberkati, lalu kita tutup mulut, tidak memberitahu yang lain-lain. Jadi sarana berkat. Ayo, aku diberkati. Ini jadi sarana berkat. Coba, kira-kira kalau Petrus diam-diam bisa nggak? Petrus bisa diam-diam. Tapi Petrus tidak panggil. Ini di sini ada ikan, ayo kita sama-sama ambil. Ternyata Petrus tidak rugi. Petrus juga menangkap satu perahu dan hampir tenggelam. Perahunya yang lain juga menangkap satu perahu dan hampir tenggelam. Sama-sama dia rugi. Coba andai kata Petrus sendiri, kan juga cuma satu perahu. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Yuk, ketika kita diberkati kemudahan, beri orang lain mudah. Ada anggota kami dulu diberkati dengan cara yang luar biasa, menciptakan sebuah
mesin pengedap suara, dan ternyata itu secara teori tidak masuk akal, tetapi ternyata itu benar-benar menjadi pengedap suara yang cukup luar biasa, sehingga pesanan itu begitu banyak. Dan ketika pesanan itu begitu banyak, istri dan anaknya tidak pernah diomong, jangan ngomong orang-orang ya, ini rahasia kita, sampai teori kita ditiru, nanti kita tidak mendapat apa-apa. Karena zaman sekarang ini kan saling bersaing, kalau bisa saling sikut, kalau bisa saling berkhianat, kalau temannya makan satu, kalau bisa direbut, zaman sekarang. Tapi bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Tidak demikian. Kalau kita perlu menjadi sarana berkat. Dan apa yang terjadi benar. Tidak lama kemudian gulung tikar, saya sudah ngomong, jadikan berkat buat orang lain. Walaupun mungkin rahasiamu itu kan rahasia perusahaan, ditutup, tapi jadikan berkat buat orang lain. Sama Tuhan juga medit, tidak pernah jadi berkat di gereja. Perpuluhan jangan, apalagi enggak, syukuran apalagi. Akhirnya gulung tikar, rumahnya dijual, semua dijual, sekarang kontrak. Saya punya pengerja di mana saya tempatkan di Ambarawa, karena memang pengerja ini cukup sama saya, lebih tua dia, senior. Lalu saya berkata, kamu mau jadi pelayan? Iya. Nah, kamu kenapa di sana di daerah Magelang itu jadi pengerja terus aja, cuma ngepel cleaning service gereja? Saya panggil, saya kasih kamu pelayanan. Kalau kamu di tempat saya, akhirnya dia pindah ke tempat saya. Akhirnya saya kasih pelayanan di Ambarawa. Dan ketika di Ambarawa, dia tahu-tahu dapat tamu. Tamu itu mission dari Malaysia, membantu orang-orang yang sedang perintisan, dan dia mendapatkan perhatian dan mendapatkan suplai yang begitu banyak. Nah, di bawah dia itu banyak sekali, karena waktu itu saya punya 10 pengerja yang memiliki cabang-cabang, cabang Salatiga, cabang Gunung Pati, cabang Boyolali, cabang Kelipang, cabang macam-macam. Saya banyak waktu itu. Dan saya panggil, bro, teman-temanmu itu loh, dulu kan kamu hanya cuma saya kasih 300, 500 sesuai dengan kemampuan saya. Nah, sekarang kamu bisa dikasih jutaan sama orang. Mbok yang lain dikasih, diberitahu ini perintisan, ini perintisan. Wah, ini orang langsung menghindar, langsung tidak mau ke saya, langsung pisah. Karena saya hanya cuma ngomong begitu, jadi berkat buat orang lain. Dan sampai hari ini orang ini malah tidak pelayanan dan tidak mendapat apa-apa. Gerejanya sekarang ini punah, hancur, tidak ada pengikutnya. Dan sekarang ini tugasnya hanya ngomong anaknya, istrinya yang bekerja. Malu gak? Coba andai kata dibagi, diperhatikan orang lain yang sama-sama kekurangan. Saya yakin Tuhan tolong. Ibu bapak, kalau engkau diberkati, ingat kalau bukan orang lain, paling tidaklah perpuluhan buat gereja. Gereja ini juga butuh biaya. Ya betul, ini besar. Operasional ini besar. Listrik ini aja 22.000 hanya cuma ini saja. Listriknya hanya cuma LCD, apa namanya? LED ya. 22.000 watts. Berapa itu? Belum listrik yang lain, belum AC, belum macam-macam. Ini banyak. Tapi kadang-kala kita nggak peduli, hanya mengeluh. Kapan keluhanmu jadi mukjizat? Keluhanmu akan jadi masalah. Ingat, zaman orang Israel yang keluar dari Mesir ingin menuju ke Kanaan, ketika ada di padang gurun hanya ngeluh.
Dan Tuhan berkata, aku hitung keluhanmu sudah 10 kali. Loh, Tuhan itu menghitung loh keluhan. 10 kali engkau mengeluh dengan aku. Maka hari itu orang-orang yang mengeluh tidak akan pernah sampai ke Kanaan, keturunannya saja. Mari, di tengah-tengah pandemi masa yang susah ini, saya percaya Tuhan sanggup mengadakan mukjizat atas hidup kita. Petrus berkata, takjub melihat mukjizat di atas hidup Petrus. Karena apa? Petrus menyediakan perahu, Petrus mendengar suara Tuhan, Petrus taat, dan Petrus mau memperhatikan orang yang perlu diperhatikan. Petrus mau menjadi berkat buat orang lain. Dia tidak rugi. Ketika dia panggil orang lain, tidak rugi. Pernahkah Bapak Ibu memberi kepada orang lain jadi melarat? Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya orang membantu orang jadi melarat, tidak ada ceritanya. Mari kita belajar. Mari kita saling. Paling tidak kita perhatikan gereja. Kita perhatikan gereja. Dan saya percaya di tengah-tengah ini, tunggu, mukjizat akan terjadi dan engkau sangat takjub akan berkat yang engkau terima ketika engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan melihat ayat 8, ayat yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Silakan duduk. Bukan berarti tuh Simon menolak Tuhan, bukan. Simon merasa, aku nggak sanggup menerima mukjizat ini. Aku nggak pantaskan, aku ini berdosa. Aku berkhianat kepadamu. Tetapi engkau memperhatikan aku sampai seperti ini. Memang waktu itu Simon berkhianat. Berkhianat sama seperti Yudas. Ketika Simon ditanya, kamu orang Galilea? Tidak. Kamu muridnya Yesus? Tidak. Itu kan berkhianat. Tapi orang yang berkhianat pun ternyata Tuhan bisa memberkati ketika orang ini berubah dan bertobat dan sungguh-sungguh. Apalagi kita tidak berkhianat. Simon yang berkhianat saja masih diperhatikan begitu rupa, bahkan berkatnya sangat menakjubkan. Apalagi kita. Kepada yang berkhianat saja Tuhan sanggup memperhatikan. Kalau mereka mau menyediakan perahunya untuk pekerjaan Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, mau taat, maka mukjizat akan terjadi. Hanya sebuah mukjizat, hanya sebuah ketakjuban yang akan kita tunggu ketika kita sungguh di hadapan Tuhan. Saya minta pemusik. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bukan waktunya kita mengeluh, bukan waktunya kita mengaduh, karena Tuhan sanggup memberkati kita dan mukjizat ketakjuban itu akan terjadi. Jangankan kita yang saat ini seperti ini, yang berkhianat kepada Tuhan pun Tuhan memberkati ketika mereka sanggup mau dipakai Tuhan. Saudara, apakah engkau mau dipakai Tuhan? Apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang ini? Apakah kondisi kering sama seperti Petrus? Sudah tidak lagi mendapatkan apa-apa di tengah dunia laut ini? Ikan yang kita cari sulit didapat? Ingat, engkau harus seperti Petrus. Perlu kehadiran di tengah perahumu. Bagaimana hadirnya Tuhan terjadi? Layani Tuhan. Perlu mendengar firman. Perlu taat saat-saat tidak mungkin tetap taat. Dan saya percaya sesuatu yang menakjubkan akan kau terima jika
hal yang menakjubkan telah kau terima. Buka dirimu menjadi berkat buat orang lain, paling tidak buat gereja. Siapa di antara saudara yang ingin takjub melihat mukjizat Tuhan? Bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama menyatakan diri, aku siap Tuhan. Aku mau siap terima yang menakjubkan itu, yang diterima oleh Petrus. Haleluya. Tidak perlu ke kanan ke kiri. Kita perlu periksa hati kita selama masa susah ini. Sudahkah kita melibatkan perahu rumah tangga kita melayani Tuhan? Sudahkah kita mendengar suara-suara Tuhan di dalam firman-Nya? Sudahkah kita taat? Maka saya percaya Tuhan tidak segan-segan memerintahkan ikan-ikan mendatangi jala-jala yang engkau sedang tebarkan. Kalau engkau menebarkan jala berkali-kali, bahkan ribuan kali, dan bahkan tidak sanggup terhitung, dengan susah payah engkau tidak mendapat apa-apa. Hari ini engkau perlu Tuhan. Hari ini engkau perlu Yesus. Hari ini engkau perlu mukjizat. Haleluya. Kita akan nyanyikan betapa besar kasih-Mu Allahku. Kita bersama-sama memujikan ini. Saya minta singer untuk membantu saya. Dan biarkan hari-hari ini kita mulai terbuka. Karena yang sanggup memberkati bukan hidup kita, bukan modal, bukan kerja keras, tapi Tuhan sendiri. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan padamu, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh, hidup yang kekal, hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang perlu mukjizat. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus, kadangkala kami mengalami apa yang dialami Petrus. Kerja keras, banting tulang, peras keringat, modal banyak, tapi semuanya sia-sia dan kering. Pagi hari ini Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh tangan-Mu untuk bekerja atas kehidupan kami, atas lautan di tengah-tengah kami mencari ikan. Berikan kami ketaatan seperti Petrus untuk tidak menolak perintah-Mu sekalipun bertentangan dengan kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat yang ada, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka akan mendapatkan kelimpahan, bahkan mereka akan mendapatkan mukjizat yang menakjubkan sama seperti Petrus. Berkati untuk kami peka mendengar perintah-Mu.
Dan mulai hari ini kami berjanji, kami akan setia seperti Petrus. Kami akan lebih sungguh-sungguh sehingga Engkau sanggup memberkati di mana kami sedang mencari ikan di tengah lautan. Sekalipun kering, tapi Tuhan sanggup mendatangkan ikan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ku sembah Kau, saya serahkan Pak Mul. Ku sembah. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan telah selesai disampaikan, dan pada pagi hari ini kita memperoleh berkat yang luar biasa dari pemberitaan firman Tuhan. Dan kita percaya, saat menerima Tuhan dalam hati kita, ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kami atas nama Bapak Ibu Gembala, segenap pengurus dan seluruh sidang jemaat tempat ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Markus berbagi berkat pada pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak Pendeta Markus dimanapun berada, memberkati keluarga dan jemaat yang digembalakannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Para petugas kolektan bisa mempersiapkan diri. Mohon dengan hormat Saudari Fani bisa berdoa untuk doa persembahan. Saat persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan beberapa informasi kegiatan gereja kita dalam sepekan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup kebaktian hari ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang telah kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang luar biasa pagi ini yang telah kami terima.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami pulang tak lupa kami mau mendoakan berkat untuk Bapak Ibu Gembala kami yang begitu mengasihi kami Tuhan. Untuk Bapak Ibu Pendeta Setia Budi Adi Tuhan, yang saat ini Engkau pakai untuk melayani jemaat-Mu di Melbourne Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau jaga kesehatan mereka, Engkau tambah-tambahkan urapan-Mu atas mereka Tuhan. Dimanapun mereka tempatkan, biarlah urapan-Mu, penyertaan-Mu menyertai mereka Tuhan, pemeliharaan-Mu menyertai mereka Tuhan. Dan Tuhan, Kau memberkati juga gereja-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau melihat setiap pergumulan kami, dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti Simon yang telah Engkau berkati Tuhan, kami percaya bahwa tangan-Mu juga telah tersedia Tuhan, pertolongan-Mu telah tersedia untuk bagi setiap kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau saat ini kami telah kecewa, kami mungkin undur daripada-Mu Tuhan, karena rasanya jawaban itu tidak pernah datang, solusi itu tidak pernah kami terima. Tapi kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu pagi ini Tuhan, bahwa Allah yang beserta dengan kami, Yesus yang kami andalkan, sekalipun tidak pernah mengecewakan kami. Dan kami percaya Tuhan, solusi telah Engkau sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan jawaban daripada-Mu Tuhan. Apapun pergumulan kami, baik itu sakit penyakit, ekonomi, keuangan, masalah pribadi, masalah keluarga, apapun masalah kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada breakthrough kami terima Tuhan. Terobosan telah Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya dan setia kepada-Mu. Dan saat ini kami terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari saudara, mari jemaat Tuhan, saya undang untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin.